Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Sepriana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tahun 2021, gelombang 3, angkatan 1, golongan 2, kelompok 4, akan menjelaskan tentang konsep efektivitas, efisiensi, kreativitas, inovasi, dan mutu layanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang efektivitas layanan. Efektivitas layanan merupakan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Atau bahasa sederhananya bisa disebut dengan upaya meningkatkan ketercapaian target. Selanjutnya, yang kedua, efisiensi layanan. Efisiensi layanan menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Yang ketiga, inovasi layanan menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya. Yang keempat, mutu layanan. Mutu layanan menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer merasa puas. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Adapun syarat untuk melakukan inovasi yaitu yang pertama harus memiliki kreativitas. Kreativitas merupakan perpaduan antara kecerdikan dan ketulusan. Di suatu sisi, kreativitas adalah hasil kecerdikan seseorang dalam menggunakan pikirannya, sedangkan di sisi lain, gagasan dari kreativitas adalah gagasan yang tulus untuk membuat perbaikan dan terobosan untuk membuat kemajuan dalam segala hal. Tujuan dari kreativitas adalah untuk menemukan solusi yang bisa mempermudah dan mempercepat cara menangani suatu hal. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk mengembangkan kreativitas untuk mencapai inovasi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kreativitas dan inovasi seseorang, khususnya di lingkungan kerja Puskesmas Air Manjunto. Yang pertama, dari faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri. Di antaranya, yang pertama, takut untuk mengambil resiko. Yang kedua, takut untuk dikritik. Yang ketiga, kurangnya usaha untuk berkreasi. Yang keempat, kekakuan dalam berpikir. Dan yang kelima, tidak percaya diri. Sedangkan dari faktor eksternal atau faktor yang bersumber dari luar diri, yaitu dari faktor lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, itu karena sikap orang tua yang otoriter. Mereka mendorong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminati. Yang kedua, cara guru mengajar yang otoriter. Yang ketiga, masyarakat yang tidak mendukung seseorang untuk berkreasi. Dan yang keempat, tidak adanya sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan kreativitas. Itu ada beberapa hal yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi seseorang. Yang pertama, itu karena gangguan pikiran. Yang kedua, karena ada gangguan psikologis atau rasa takut untuk tampil. Yang ketiga, adanya gangguan lingkungan internal yang dihadapi oleh seseorang. Yang keempat, gangguan lingkungan eksternal meliputi seperti internal kerja dan gangguan yang disebabkan oleh masyarakat, manajemen, dan suasana kantor serta rutinitas yang buruk. Itulah konsep efektivitas, kreativitas, efisiensi, mutu, dan inovasi, serta faktor-faktor yang menghambat kreativitas dan inovasi seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.